Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Sebelum pelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih. Semoga dengan berdoa pada hari ini, pelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk pelajaran pada hari ini kita mulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang hadir dan siapa yang nggak hadir. Oke, baik. Ibu mulai ya. Alim. Hadir. Oke, baik. Alia. Hadir, Bu. Ansori. Hadir. Asti. Hadir, Bu. Baik. Dina. Hadir, Bu. Vidya. Hadir. Ika. Hadir, Bu. Jana. Hadir. Wira. Hadir, Bu. Nah, udah semua kan? Nah, alhamdulillah semuanya udah pada hadir pada hari ini. Sebelumnya, sebelum mulai kita pelajaran, Ibu ingin mengetes semangat teman-teman semuanya. Dengan Ibu bilang, halo, apa kabar semuanya? Kalian jawab, baik, dahsyat, semangat. Oke? Udah Oke, pada Bu. paham? Paham, Bu. Udah pada hafal? Insya Allah. Yuk, kita mulai ya. Ibu tes dulu nih. Halo, apa kabar semuanya? Baik, dahsyat, semangat. Baik, tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, semangat teman-teman semuanya tidak kalah nih dengan kelas 11. Nah, sekarang pada kesempatan hari ini Ibu ingin menjelaskan tentang materi pengukuran. Ada yang tahu nggak pengukuran itu apa? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Jadi, pengukuran itu adalah merupakan suatu kegiatan membandingkan antara satu besaran dengan besaran yang lainnya. Jadi, pengukuran itu melibatkan ada 3. Yang pertama, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur. Jadi alatnya. Yang kedua adalah orang yang mengukur. Jadi kita, orangnya yang mengukurnya. Yang ketiga yaitu sesuatu yang diukur, bendanya. Jadi benda apa yang mau diukur? Nah, seperti itu. Jadi di sini Ibu ada materi pengukuran yang kita bahas pada hari ini tentang macam-macam alat ukur. Tentang macam-macam Alat ukur. alat ukur. Nah, ada yang tahu nggak alat ukur itu apa? Mungkin Dina tahu alat ukur itu apa? Alat untuk mengukur. Bagus. Mungkin Asti tahu alat ukur apa? Contoh alat ukur apa? Penggaris ya, Bu? Benar sekali. Jadi, alat ukur adalah sesuatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, contohnya ada banyak sekali alat ukur. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengukuran. Nah, pada awal yang kita bahas adalah pengenalan alat-alat ukur. Nah, tujuan dari pembelajaran pada hari ini yaitu supaya teman-teman bisa mengenal berbagai macam alat ukur. Nah, yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua yaitu teman-teman bisa mengetahui fungsi dari alat ukur itu. Jadi teman-teman tidak miskonsepsi, tidak salah dalam melakukan pengukuran. Baik. Nah, sekarang yang pertama yaitu kita akan langsung saja yang pertama yaitu membahas tentang
penggaris. Nah, tentang penggaris atau mistar. Ada yang tahu penggaris atau mistar itu apa? Alat untuk apa? Alat untuk mengukur apa? Panjang. Panjang. Nah, seperti contoh yang di sini, seperti contoh gambar ini, yaitu mistar atau penggaris yang digunakan untuk mengukur panjang. Nah, selain mistar, kita juga mempunyai meteran. Seperti ini. Nah, meteran di sini apa bedanya meteran dengan penggaris? Penggaris yaitu alat untuk sama-sama alat untuk mengukur panjang, tapi bedanya meteran itu lebih meteran itu skalanya lebih panjang daripada penggaris, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk yang kedua yaitu jangka sorong. Ada yang tahu jangka sorong itu apa? Alat yang digunakan untuk mengukur diameter. Bagus sekali. Jadi jangka sorong ini tuh namanya yang sering kita dengar ya. Oh, jangka sorong itu apa sih? Jangka sorong itu bentuknya seperti apa? Nah, jangka sorong itu bentuknya seperti ini. Nah, fungsi dari jangka sorong ini yaitu untuk mengukur diameter suatu benda. Nah, jangka sorong ini mempunyai dalam jangka sorong itu terdapat beberapa bagian. Nah, jangka sorong itu juga mempunyai dua rahang. Ingat, dua rahang. Yang pertama yaitu rahang atas, yang kedua yaitu rahang bawah. Nah, rahang atas itu bisa digeser, rahang yang bisa digeser. Nah, rahang yang tidak, dan ada rahang yang tidak bisa digeser, seperti itu. Nah, rahang bawah yang berfungsi untuk mengukur diameter luas suatu benda. Nah, jangka sorong itu memiliki ketelitian 0,1 mm atau 0,01 cm. Baik. Nah, bagian tajam dalam jangka sorong itu digunakan untuk mengukur diameter benda atau suatu lubang yang diameternya kecil. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Baik. Jadi, saya tekankan sekali lagi, skala pada jangka sorong itu dibedakan menjadi dua, yaitu skala di bagian utama dan skala di bagian rahang yang bisa digeser. Jadi skala di bagian utama itu dinamakan skala utama, sedangkan skala rahang yang bisa digeser itu skala nonius. Paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Tadi kan sudah membahas tentang jangka sorong ya. Sekarang ada yang tahu nggak mikrometer sekrup itu apa? Untuk mengukur apa? Ada yang tahu? Belum, Bu. Nah, jadi mikrometer sekrup seperti gambar di sini yaitu untuk berfungsi untuk mengukur ketebalan benda, tapi yang tipis. Jadi kalau mikrometer sekrup untuk mengukur pohon itu tidak bisa. Jadi mikrometer sekrup itu bisanya untuk mengukur ketebalan seng, ketebalan lembar buku itu bisa. Tapi kalau untuk pohon, untuk kardus yang besar itu tidak bisa. Jadi mikrometer sekrup itu biasa untuk mengukur ketebalan seng, ketebalan lembar buku, dan sebagainya. Nah, mikrometer sekrup itu ketelitiannya 0,01 mm sampai dengan 0,001 cm. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Lanjut, selanjutnya yaitu kan
Ibu akan menjelaskan kembali tentang alat ukur apa saja yang kita dapat temukan untuk mengukur massa. Untuk mengukur massa itu apa saja? Ada banyak sekali ya tentunya. Ada yang tahu nggak alat ukur massa itu apa saja? Ada yang tahu? Mungkin Asti tahu alat ukur massa itu apa saja? Timbangan. Benar sekali. Jadi yang pertama yaitu timbangan. Jadi timbangan itu alat ukur massa. Nah, seperti contoh di sini yaitu neraca. Nah, yang di gambar ini yaitu neraca 4 lengan. Jadi ini memiliki 4 skala. Kemudian nanti objeknya atau benda yang mau diukur itu ditaruh di meja neracanya ini. Jadi ditaruh di meja neracanya untuk diukur atau ditimbang seperti itu. Jadi salah satunya untuk mengukur neraca ini, salah satunya untuk mengukur massa. Nah, selanjutnya yaitu alat ukur apa yang untuk mengukur massa. Ada yang tahu lagi selain neraca? Timbangan apa? Benar sekali, timbangan yang ada di warung-warung. Jadi timbangan yang ada di warung-warung itu namanya timbangan alat timbangan betul sekali. Jadi alat ukur yang ada di warung-warung itu namanya timbangan bebek. Jadi yang ada di warung-warung itu bentuk timbangannya seperti ini. Nah, ini digunakan untuk nimbang seperti beras, gula, dan sebagainya. Sudah paham semuanya? Paham, Bu. Cukup sampai di sini. Ada yang ingin bertanya? Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak? Belum, Bu. Belum. Saya lanjutkan lagi ya, Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya ada berbagai alat ukur suhu. Jadi alat ukur suhu, ada yang tahu nggak alat ukur suhu itu apa saja? Tahu? Vidya tahu, Bu. Oke, Vidya apa? Termometer. Benar sekali, Vidya. Jadi termometer itu ada banyak sekali. Ada termometer untuk mengukur suhu ruangan, ada termometer untuk mengukur suhu tubuh, ada termometer untuk termometer laboratorium itu ada. Jadi contohnya yaitu termometer klinis. Nah, termometer klinis itu apa, Bu? Termometer klinis itu yang sering kita jumpai, yang sering kita lihat itu untuk mengukur suhu tubuh kita. Jadi termometer ini yaitu termometer yang jenis yang paling sering kita jumpai karena biasanya alat ukur suhu tubuh dengan skala 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Paham? Paham, Bu. Nah, selanjutnya yaitu termometer laboratorium seperti gambar ini. Jadi termometer laboratorium itu digunakan untuk air raksa maupun alkohol sebagai petunjuk suhunya. Termometer laboratorium itu merupakan alat ukur suhu air, baik air panas maupun air dingin. Paham? Paham, Bu. Oke, selanjutnya yaitu ada termometer ruang seperti gambar di sini. Jadi termometer ruang itu adalah alat ukur suhu udara. Suhu udara pada suatu ruangan dan biasanya itu diletakkan di tembok. Alat ukur suhu ruangan itu biasanya diukur di tembok atau di dinding, ditempel seperti itu. Nah, prinsip kerjanya itu tidak jauh berbeda dengan termometer lainnya. Karena apa? Karena ini juga menggunakan air raksa. Jadi perbedaan hanyalah terdapat pada skala dari termometer ini.
Nah, yaitu berkisar antara suhu negatif 50 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Paham? Paham, Bu. Baik. Nah, selanjutnya setelah mengenal alat ukur massa, berikutnya yaitu alat ukur waktu. Alat ukur waktu. Nah, ada yang tahu nggak alat ukur waktu itu apa? Dina, tahu nggak alat ukur waktu itu apa? Stopwatch, Bu. Benar sekali, stopwatch. Tepuk tangan untuk Dina. Jadi, alat ukur waktu kan ada berbagai macam nih. Salah satunya yaitu stopwatch. Nah, stopwatch itu bisa diatur di jam tangan digital. Yang sekarang udah banyak ya jam tangan digital yang ada stopwatchnya. Nah, Bu, stopwatch ini tuh digunakan untuk apa? Penerapannya bagaimana? Jadi, stopwatch ini tuh biasa digunakan dalam saat kita, contohnya saat kita olahraga. Itu kan kalau kita keliling lapangan, berapa sih waktunya? Itu bisa dengan cara penggunaan di dalam stopwatch itu sendiri. Paham? Paham, Bu. Baik, nah jadi kan Ibu sudah menjelaskan berbagai macam alat ukur, ada apa saja, alat ukur massa ada apa saja, termometer ada banyak sekali apa saja, tadi kan Ibu sudah jelaskan. Nah, untuk materi pengukuran dan macam-macam pengukuran mungkin sampai sini. Nah, mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya tentang macam-macam alat ukur atau bagaimana? Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya? Tanya apa? Baik, Asti ada yang ingin bertanya? Iya, oke, baik sekali. Pertanyaan dari Asti tadi yaitu, Ibu, apa sih perbedaan skala utama dan skala nonius dalam jangka sorong? Itu pertanyaan Asti kan? Baik, Ibu jelaskan ya. Jadi dalam jangka sorong itu kan ada skala utama, ada skala nonius. Nah, skala dalam jangka sorong itu dapat dua skala itu ya. Jadi skala utama dan skala nonius itu, skala utama itu bernilai sentimeter. Sedangkan skala nonius itu bernilai 1 sampai 10 mm. Jadi perbedaan skalanya. Paham? Paham, Bu. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya kembali? Belum, Bu. Oke, cukupkan. Oke, baik. Kita cukupkan untuk pembahasan pengukuran tentang macam-macam alat ukur pada hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan supaya teman-teman bisa memahami dan supaya teman-teman tidak miskonsepsi lagi tentang berbagai macam alat ukur itu. Oke. Selanjutnya, buka buku paket halaman 30 soal 3.3. Nah, itu dikerjakan dan dikumpulkan, dikirim ke Google Classroom. Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Semoga pertemuan hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Kita cukupkan. Kita akhiri materi hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik.